Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara baik-baik saja dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu biar Tuhan yang memimpin kehidupan kita bersama-sama, sehingga apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca itu tertanam dalam hati kita dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya Tuhan, puji syukur pada kesempatan ini kami bisa berjumpa lagi mengikuti program Makin Dekat Tuhan. Ya Bapa, dan sebentar kami akan memulai perenungan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kami juga dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kami hidup, bagaimana kami juga bisa memberikan diri kami untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami bersama-sama, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang terbatas. Kiranya Kau pakai terus dalam beritakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu positive vibes, yang kita renungkan dalam Filipi 4 ayat 8 sampai ke 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan dipatuti puji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sejauh demikian pembaca Alkitab kita, Bapak Saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, membaca, bahkan terlebih kita yang melakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Bapak Saudara, selama 6 hari. Setiap kali Allah menciptakan, Ia melihat semuanya itu baik. Bahkan setelah Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita bisa melihat di Kejadian 1 ayat 31. Nah, ini artinya bahwa apa yang ada dalam pikiran Allah, pandangan Allah, rencana Allah, hasil karya Allah, semuanya itu sungguh amat baik dan tidak ada yang buruk. Hanya iblis dan dosa manusia yang membuat semua hal yang baik yang Allah ciptakan tadi menjadi rusak. Kecenderungan manusia, Bapak Ibu Saudara, yang telah jatuh dalam dosa adalah menentang Allah dan merusak ciptaannya yang semuanya itu baik tadi. Karena dosa, manusia dan dunia ini itu menjadi semakin kacau, semakin rusak, dan semakin jahat. Sampai satu titik Allah pernah tidak tahan pada kejahatan manusia dan memusnahkan seluruh bumi dengan air bah pada zaman Nuh. Nah, satu kelak ketika Ia akan datang kedua kali, Bapak Saudara, maka Ia akan memusnahkan bukan lagi dengan air tapi dengan api. Ini tertulis dalam 2 Korintus 3:7. Namun, selama saatnya belum tiba, maka Tuhan menyediakan bagi manusia kesempatan untuk berbalik dan bertobat dari jalannya yang jahat. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa hidup kita seharusnya berkenan di hadapan Allah. Pada zaman akhir, banyak manusia berkubang di dalam dosa dan mengekspos tren-tren dosa yang mereka secara terang-terangan ekspos di media sosial. Kita ambil contoh, Bapak Saudara, misal dalam dosa kesombongan dilakukan oleh banyak orang dengan memamerkan harta bendanya di media sosial. Ada juga dosa-dosa dendam, dosa-dosa kebencian yang diujarkan beberapa orang dengan sengaja menuliskan keburukan orang lain di media sosial, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya tidak boleh meniru mereka, tetapi hendaknya kita juga memberikan energi yang positif atau positive vibes bagi lingkungan sekitar kita. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat baik yang merupakan bagian akhir dari nasihatnya kepada jemaat Filipi dalam surat Filipi pasal 4 ini. Rasul Paulus sudah memberikan positive vibes kepada jemaat yang ia layani, dan mereka pun harus belajar untuk memiliki energi yang sama dalam diri mereka dan sesama mereka. Mari saat ini kita perlu belajar juga bersama-sama dengan Rasul Paulus di zaman akhir ini.
Dan terutama kita juga mempraktekkan setiap hari agar hidup kita menjadi satu bagian yang positive vibes bagi keluarga dan orang sekitar kita. Dalam Filipi 4 ayat 8-9 tadi yang kita baca Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan nasihat bagaimana sih caranya agar kita dapat mempraktekkan positive vibes tersebut, yaitu dengan cara berpikir dan bertindak atas dasar Kristus. Nah, banyak orang Kristen lebih menekankan perbuatan baik dan masa bodoh dengan pikiran dengan dasar Kristen. Begitu juga dengan sebaliknya, banyak juga orang yang menekankan pentingnya doktrin daripada gaya hidup yang sesuai dengan yang seharusnya Allah kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan melihat bahwa pikiran dan tindakan kita itu seharusnya selaras dengan tindakan Kristus. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana sih yang Paulus maksudkan dalam bagian ini. Yang pertama, kita bisa memberikan pengaruh yang positif dan menjadi positive vibes ketika kita berpikir berpusat kepada Kristus. Setelah membahas tentang pentingnya bersukacita dan damai sejahtera, Allah memenuhi semua jemaat Filipi. Di bagian penutup akhir Bapak Saudara, Rasul Paulus itu menjelaskan tentang pentingnya berpikir dan bertindak yang berpusat kepada Allah. Ketika sukacita dan damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita, maka pikiran dan tindakan kita itu akan dipengaruhi dengan hal-hal yang berpusat kepada Allah. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan 6 ciri-ciri berpikir yang berpusat kepada Kristus. Mari kita lihat satu persatu Bapak Saudara. Yang pertama, yaitu berpikir dengan benar. Sebagai orang percaya, kita adalah pengikut Kristus yang benar dan murni, seharusnya berpikir juga hal yang sama, yaitu berpikir dengan benar atau sesuai dengan kenyataan, kejujuran, atau dapat diandalkan dan bukan apa yang kelihatan saja. Kalau kelihatan saja Bapak Ibu Saudara tapi hati kita tidak benar, maka sama saja kita dengan orang yang belum percaya. Yang kedua, yaitu berpikir dengan mulia. Kata ini berarti pikiran kita dipenuhi dengan sesuatu yang agung atau layak dihormati atau sesuatu yang mengagumkan di hadapan Allah. Yang ketiga, yaitu kita berpikir dengan adil. Kata adil dasarnya pada Allah yang benar-benar adil, yang sudah membawa kita kepada satu suasana yang di luar maut, karena Allah sudah menebus kita. Keempat, Bapak Saudara, yaitu suci atau murni. Pikiran dan tujuan kita seharusnya berpusat pada sesuatu yang ilahi dan menjauhi dosa. Bukan hanya pikiran dan tujuan, tetapi sesuatu yang ilahi juga harus menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, yang kelima, yaitu berpikiran manis atau sesuatu yang memberikan kesenangan, keramahan, atau keindahan ke dalam hidup orang lain. Artinya apa? Bukan sesuatu yang kita simpan, bukan sesuatu yang kepahitan atau permusuhan yang kita munculkan kepada orang lain. Yang keenam Bapak Saudara, yaitu kebajikan dan patut dipuji. Nah, sekarang kita akan beralih kepada tindakan apa yang seharusnya kita lakukan melalui kehidupan kita ketika kita harus menjadi bagian dalam positive vibes. Yang kedua, yaitu kita bisa memberikan pengaruh yang positif dengan kita bertindak atas dasar Kristus. Paulus menyimpulkan bahwa jemaat Filipi juga sudah menerima, mendengarkan, dan melihat apa yang telah Paulus ajarkan dan lakukan. Sekarang bagian ini Paulus ingin mengatakan bahwa hal tersebut tidak hanya berhenti di pikiran saja, tetapi juga perlu dilakukan atau diaplikasikan dalam kehidupannya dengan tindakan yang berpusat juga kepada Allah. Nah, di sini Bapak Saudara kita belajar bahwa perbuatan baik orang percaya didasarkan pada hati dan pikiran yang telah dimurnikan oleh sukacita dan damai sejahtera dari Allah yang terus-menerus dimurnikan oleh firman Allah dan berpusat pada Injil Kristus. Di dalam pikiran dan bertindak berpusat pada Allah, diperlukan ketekunan untuk terus hidup baginya. Di dalam proses itulah orang percaya seringkali gagal. Oleh karena itu, Paulus melanjutkan pembahasan di ayat 9b dengan mengatakan bahwa maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini kalimat yang sangat penting Bapak Saudara. Ketika kita bersatu dengan Kristus, mengarahkan seluruh aspek kehidupan kita, baik hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita kepada Allah,
dan menciptakan pendamaian dengan orang lain, bukan permusuhan atau kepahitan, disitulah terjadi namanya positive vibes yang diri kita dan orang lain nikmati karena Kristus. Hal ini tidak bisa kita lakukan tanpa dasar Kristus. Tanpa dasar Kristus, Bapak Saudara, pikiran dan tindakan kita hanya sebatas moralitas. Tetapi pada kesempatan ini, kita bisa melakukannya dalam dasar Kristus, karena Kristus juga sudah memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita keselamatan, anugerah terindah bagi setiap kehidupan kita. Sehingga dengan dasar Kristus itulah kita bisa melakukan hal tersebut, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan kita bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama, Ibu. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini mengoreksi kami, menuntun kami. Biarlah firman Tuhan ini ya Tuhan tertanam dalam setiap kehidupan kami juga ya Tuhan. Dan berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami bersama-sama ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Kau sempurnakan dengan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Shalom.